akan menghasilkan sebuah suara ataupun bunyi-bunyian yang sangat nyaring, yang sangat enak didengar oleh telinga. Begitu juga ilmu yang ada dalam diri kamu. Kalau ilmu syariat, ilmu hakikat, ya, ilmu makrifat sudah menyatu di dalam dirimu, maka akan berefek. Ya, tingkah lakumu jadi baik, akhlakmu jadi baik, omonganmu baik, kesopanan semua baik. Yang ada enak. Terus nanti kamu bisa ngerem. Ini efeknya terlalu gede, bisa kamu kecilin. Ini bassnya terlalu besar, bisa kamu kecilin. Gitu. Karena manajemennya sudah ada di dalam itu semua. Maka lagi-lagi sering saya sampaikan bahwa kamu itu belum betul-betul mendapatkan ujian dari Allah yang sesungguhnya kalau belum diuji 3 hal tersebut. Dunia, tujuh, anak. Gitu. Nah cuma diuji mau liyo, anak kecil, mana senang ya dilakukan rasanya best. Jadi mantu 3 Pak Yai. Ujian, terus kali teguran, kali azab. Ya azab itu teguran. Nah terus bedanya ujian kali teguran itu apa Pak Yai? Kamu bisa dikatakan seseorang yang mendapatkan ujian dari Allah kalau kamu itu merasa sekolah di dalam kelasnya Allah. Kan gitu. Ini baru yang namanya ujian. Ya, yang namanya ujian. Kamu berada di dalam kelas. Ya, ini kelasnya Allah. Kamu yang ibadah, kamu ya sholat, ya beramal, ya sedekah, ya infak. Tapi no aja masalahnya. Ya kan? Ini masalah oleh Allah lewat bojo, lewat istri, lewat anak, lewat pangkatnya, lewat kerjaannya macam-macam. Nah, itu yang semacam itu adalah ujian. Gitu loh. Nah, kalau kamu tidak berada dalam kelas, itu juga tidak dinamakan ujian. Ujian itu mesti dikasih lembaran kertas sama Gusti Allah kok. Kalau aku nyikapi itu ujian itu gini, sesuatu yang kita inginkan tapi banyak rintangannya. Belum tentu apa yang kita inginkan ini walaupun itu maksiat juga banyak rintangan juga. Iya maksudnya gitu ya. Nah, terus itu yang dinamakan ujian. Kita diuji. Permasalahannya sebelum sampai ke situ saya berbicara. Saya pertanyaanmu kan 3. Ada ujian, ada teguran, ada azab. Nanti baru kenapa kita diuji terus. Sudah nggak kita ini termasuk orang yang diuji, kan gitu? Atau apakah ini termasuk teguran atau ini termasuk azab? Kan begitu masalahnya. Jangan nggak aja. Itu tadi kategori ujian itu adalah kategori yang orang yang berada di dalam kelas yang dia merasa sekolah. Nah itu baru dapat ujian. Walanabluwannakum, kemarin yang saya sampaikan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Kalau kalian mau berbuat baik, ya masuk di dalam kelas, ya mau belajar, mau ngaji, mau sholat, mau apa saja lah, kamu akan diuji oleh Allah dengan segala sesuatunya. Ada khawatir, ada kelaparan, usaha tambah hancur, terus mata pencaharian itu berkurang, bisnis yang tadinya ada 3-4 bisnis jadi 1 bisnis, itu pun ya layak mutu layak ya, orang nggak hidup nggak mati, nggak maju nggak mundur, nggak berhasil tidak gagal, kan itu. Itu jelas-jelas itu. Nah, itu yang kategori ujian. Nah, kategori apa namanya, kategori teguran itu bahwa dirimu tidak berada di dalam satu kelas. Jadi mengerjakan PR juga enggak, kemudian belajar matematika juga enggak, artinya sholat juga enggak, kadang iya kadang enggak gitu kan. Nah itu kadang-kadangnya kamu ditegur oleh seseorang, itu enggak benar itu, masa kayak gitu. Itu betul-betul teguran karena kamu tidak ada di
dalam kelas. Kemudian yang namanya azab itu orang yang tidak mau di dalam kelas, yang tidak mau sekolah, itu yang diazab oleh Allah. Enggak kira-kira. Jadi yang di luar sekolah itu artinya manusia yang tidak mau sholat, ya, tidak mau ibadah lah, tidak mau beramal soleh, tidak mau berusaha untuk dekat sama Allah, itu baru betul-betul mendapatkan azab. Tidak, jadi kalau misalnya teguran itu macam jatuhnya macam mengingatkan lah. Gitu. Iya, tapi kan orang yang ditegur oleh Allah ini atau yang ditegur oleh seorang pemudi tadi itu bukan ada di dalam kelas, kadang masuk, kadang tidak. Ketika masuk ya itu tadi lah, katakanlah kadang sholat, kadang juga enggak, ya, kadang beramal, kadang enggak. Terus kalau kembali ke hakikat, semua itu kan karena Allah. Ya semua karena Allah, kalau nggak karena Allah nggak akan bisa. Makanya Allah tuh punya sunnah itu menggerakkan sesuatu terhadap hambanya, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Itu bagian sunnatullah, adanya pelacur, adanya perampok, adanya maksiat, adanya mungkar, itu bagian daripada sunnatullah. Enggak, bentar. Kalau misalnya ujian kan, taruhlah ibaratnya macam rutinan hari Senin atau Selasa kata Rabu ya kan, kita mau ada pengajian dan Kamis ya kan. Nah, ibaratnya kok malas sekali. Nah, itu jatuhnya nanti kan ujian lah. Ujian kan. Nah, terus nanti kalau kita balikkan dengan teguran, itu teguran ibaratnya, kenapa kamu besok ngaji? Kenapa kamu kok ngaji? Itu jadi itu dia apa teguran itu? Iya, bisa juga seperti itu, karena kamu kadang ngaji, kadang enggak, ya, kadang ibadah, kadang enggak. Kamu ditegur oleh Allah, tujuannya Allah itu supaya kamu ngaji. Bukannya kecuali kalau misalnya sekarang kalau kamu udah masuk dalam kategori pengajian saya, ya kan, udah murid, udah jamaah, terus kamu tidak ngaji, ya. Kalau aku suruh ngaji, kenapa kamu nggak ngaji le? Ngaji lah le. Itu teguran. Itu kamu maknanya apa? Teguran. Ya kan teguran kan? Iya. Ya. Tapi kalau kamu sudah ngaji di sini, kadang tak sogatin, kadang enggak, itu kan ujian. Aku seneng ini juga, ini sengaja nggak aku sogatin makanan atau minuman lah, biar tirakat dia. Nanti udah tirakat biar keluar karomahnya, biar dapat ijazahnya. Terus akhirnya aku nyanjung ini, luar biasa ya Jordan, Heru, Ali itu. Walaupun di sini ngaji kayak gini nggak ngasih apa-apa kok sabar dia, hebat dia. Hebat itu apa namanya? Aku ngasih hebat itu apa namanya? Hadiah kan? Sanjungan kan, bener nggak? Bagus anaknya, penyabar. Nggak pernah protes ya, walaupun tuh nggak dikasih apa-apa, ngaji aja terus ya. Nah, saking aku ngasih kehebatan kamu, aku kasih spesial buat kamu. Dekat sama aku, bisa curhat, bisa ngomong-ngomong kayak gini. Terus nanti kadang diajak pergi, diajak jalan-jalan, diajak main. Nanti kalau yainya ada kenduri diajak, terus akhirnya dapat berkat. Ya, kalau pas yainya makan diajak makan. Di luar sana ada nggak yang saya ajak makan? Kan nggak ada. Nah, inilah termasuk ujian. Coba kalau kamu berkeliling terus di sini, ada masuk, ada enggak. Nanti saya tegur terus itu nanti. Melalui WA, melalui Facebook, ya melalui telepon, kadang nggak omongin sendiri. Ya. Berbeda dengan adab. Kalau adab itu betul-betul sebangsa siksaan daripada Allah, pelangatan daripada Allah. Dan itu tujuannya Allah juga mengingatkan untuk orang tersebut supaya kembali kepadanya. Itu bentuk kasih sayang juga ya? Itu juga bentuk kasih sayang Allah. Kalau mereka di dalam lingkaran tadi, di dalam kelas tadi. Kalau tidak di dalam kelas tadi ya belum berupa kasih sayang Allah, tapi itu bagian daripada sunnatullah. Makanya kalau melihat Allah itu jangan sebelah mata, jangan yang dilihat di ekstrimnya saja, yang melihat yang enaknya juga dilihat, kan begitu. Karena ada kalanya orang-orang yang di luar jalan Allah itu dikasih azab itu supaya masuk ke jalan Allah. Coba awakmu, tujuan kamu mau ke jodoh, ya, nggak taunya kamu jalannya
ke PLN. PLN lurus sampai ke gereja sana. Gereja lurus sampai akhirnya ke Bengkong. Bengkong masih lurus lagi akhirnya ke Batam Center. Ya kan? Udah aku ingatkan, ngapain kamu ke Jodoh lewat PLN Jordan? Lewat sini loh, lewat Lanal Angkatan Laut. Mana ada Pak Yai? Kaya aja terus kamu. Makanya ya, aku sentil lah telinga kamu. Goblok kamu jadi orang. Gitu kan. Keplek kayak gitu. Nah itu, saya menggoblokkan kamu dan saya menempel kamu itu bukan berarti saya marah sama kamu. Tapi saya mengingatkan kamu. Ada juga seperti itu kan? Berarti menempel itu jatuhnya azab. Bisa dikategorikan azab. Tapi bisa dikategorikan cara saya untuk mengingatkan kamu. Karena kamu ngeyel. Berarti ada perpaduan azab dengan apa namanya ujian tadi. Ada perpaduan tapi kan beda, lingkarannya beda. Gitu loh. Lingkarannya beda. Kalau yang ujian itu kan dia ada dalam kelas, ada dalam lingkaran. Kalau azab itu tidak ada dalam lingkaran. Gimana sih? Kamu nggak merasa sekolah SD masa dapat apa ini lembar jawaban dari SD kan nggak mungkin, ya kan? Nah ini tujuannya apa? Kalau dapat ujian itu kan supaya dapat ijazah.